Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari buku pengantar Komunikasi Perubahan Sosial, karangan Ali Alam Syahkusumadinata, yaitu bab 3 Komunikasi dalam Perspektif Fungsional. Pada bab ini, memahami tentang proses sosial dan struktur masyarakat mengenai kehidupan manusia. Dalam proses sosial masyarakat, terdapat segi dinamis atau gerak masyarakat yang berbeda-beda. Contohnya seperti bentuk-bentuk struktural yang terlihat dari kelompok sosial, lalu kelembagaan sosial, lalu ada kebudayaan, stratifikasi, dan kekuasaan. Akan tetapi, dalam struktural pengelompokan ini terdapat derajat yang berbeda-beda, seperti menyebabkan pola-pola perilaku juga yang berpengaruh pada situasi atau kondisi yang dihadapi. Maka tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang berpengaruh pada perorangan ataupun kelompok. Kesimpulannya, proses sosial dipengaruhi oleh timbal balik antara beberapa aspek, yaitu aspek dari sosial politik, politik ekonomi, dan ekonomi hukum. Pada subbab pertama akan membahas tentang teori fungsional. Sosial dipengaruhi oleh timbal balik antara beberapa aspek, yaitu aspek dari sosial politik, politik ekonomi, dan ekonomi hukum. Pada subbab pertama akan membahas tentang teori fungsional. Rumusan teori fungsional menurut Alton Pearson yakni masyarakat tak ubah seperti organ manusia. Mengapa? Karena masyarakat dapat dipelajari seperti halnya mempelajari tubuh manusia. Menurut Pearson, terdapat dua ciri dari teori fungsional. Yang pertama, masyarakat itu terikat kelembagaannya satu sama lain. Di sini dapat terlihat bahwa koordinasi harmonis antar kelembagaan. Yang kedua, setiap lembaga kemasyarakatan memiliki tugas tertentu. Tugas ini untuk menjaga stabilitas dari pertumbuhan masyarakat tersebut. Pearson merumuskan fungsi pokok atau fungsional imperatif. Ini terdapat 4 fungsi utama, di mana agar manusia tidak mati, yang biasa disebut sebagai AGIL. A sebagai adaptation to environment, G sebagai goal attainment, I sebagai integration, dan L sebagai latency. Di sini saya akan melanjutkan slide nomor 4. Pearson juga merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner atau homeostatic equilibrium yang dimaksud untuk mengurangi ketegangan intern dan mencapai keseimbangan yang baru. Masyarakat selalu mengalami perubahan secara teratur. Perubahan yang dialami oleh masyarakat itu adalah perubahan sosial lembaga. Perubahan sosial lembaga adalah perubahan yang terjadi pada satu lembaga yang berakibat pada perubahan di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan yang baru. Di buku dijelaskan bahwa masyarakat bukan sesuatu yang statis atau masyarakat yang tidak mengikuti perubahan yang ada seperti gaptek, tetapi masyarakat itu termasuk dalam masyarakat yang dinamis atau masyarakat yang mengikuti globalisasi dari zaman ke zaman. Terus pada sisi lain, teori fungsional Pearson juga sering disebut sebagai konservatif karena menganggap bahwa masyarakat selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang, dan mapan. Terus di buku juga dijelaskan bahwa lembaga masyarakat akan selalu terkait secara harmonis karena berusaha menghindari konflik dan tidak mungkin akan menghancurkan keberadaannya sendiri. Terus selanjutnya Pearson juga merumuskan konsep faktor, kebakuan, dan pengukur. Dalam rangka ini menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dan masyarakat modern seperti slide yang nomor 5. Faktor ini menjadi alat utama untuk memahami hubungan sosial yang langgeng, berulang, berwujud dalam sistem kebudayaan. Bagi Pearson merupakan sistem yang tertinggi dan terpenting. Masyarakat tradisional itu cenderung memiliki hubungan kecintaan
yakni hubungan yang bersifat pribadi dan emosional. Sedangkan masyarakat modern memiliki kenetralan, yakni hubungan yang tidak langsung, tidak bersifat pribadi dan berjarak. Kalau masyarakat tradisional ini biasanya memiliki kewajiban kekeluargaan, komunitas, dan kesukuan. Sedangkan masyarakat modern ini lebih bersifat individualistik atau orientasi diri sendiri. Masyarakat tradisional ini masih memandang penting status warisan dan bawaan. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Karakteristik perubahan. Ada 4 karakteristik dalam suatu perubahan sosial. Yang pertama, perubahan merupakan bagian dari perubahan struktural. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang baru dari perubahan tersebut. Misalnya, pergantian pimpinan yang dapat menyebabkan berubahnya suatu kebijakan yang telah ada sebelumnya menjadi kebijakan yang baru yang dibuat oleh pimpinan yang baru tersebut. Terus selanjutnya itu yang kedua, perubahan dinamika dan stabilitas. Itu tuh penting dalam suatu kebudayaan. Jika salah satu nilai mengalami kemajuan dan pertumbuhan, maka dapat dikatakan itu terjadi dinamika. Hampir semua model masyarakat itu dipandang sebagai nilai yang stabil, karena di dalamnya ada struktur institusional untuk melayani dan menangani pola-pola budaya. Perubahan yang terjadi perlahan-lahan dari masyarakat lalu dan mengikuti perubahan waktu hingga ke masa yang sekarang. Ketiga, itu progres. Progres itu diimplikasikan dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan suatu masa transisi secara gradual dari sistem lama ke sistem yang baru, yang menjadi lebih baik gitu. Biasanya diaplikasikan sebagai program pembangunan yang berkesinambungan oleh suatu negara. Keempat, perubahan revolusioner itu merupakan perubahan yang secara cepat dan seringkali itu ditandai dengan perubahan yang relatif stabil dari suatu masyarakat. Jadi perubahannya tuh cepat tapi stabil masyarakatnya. Selanjutnya, kontribusi teori-teori komunikasi dalam perspektif teori fungsional. Teori struktural dan fungsional merancang kepercayaan bahwa struktur-struktur sosial adalah nyata dan berfungsi adanya dengan cara diobservasi secara objektif. Kemudian hubungan personal merupakan hak yang nyata dengan bagian-bagian yang terorganisasi dengan secara khusus. Di sini hubungan personal itu dipandang sebagai suatu struktur sosial. Teori-teori komunikasi dalam perspektif teori fungsional, teori struktural dan fungsional. Aliran ini merancang kepercayaan bahwa struktur-struktur sosial adalah nyata dan berfungsi dengan cara yang dapat diobservasi secara objektif. Karakteristik dari teori struktural dan fungsional, yang pertama, berasumsi stabilitas selamanya yang disebut sinkroni, lebih banyak dibanding berasumsi perubahan atau diakroni. Yang kedua, pendekatan struktural fungsional berfokus pada konsekuensi aksi yang tadi diharapkan lebih banyak daripada hasil yang dimaksud. Yang ketiga, bersama-sama memiliki suatu kepercayaan dalam realitas kepercayaan. Yang keempat, cenderung memisahkan bahasa, simbol-simbol, pemikiran-pemikiran, dan objek-objek yang disimbolisasikan. Pendekatan ini menjelaskan berbagai kegiatan yang melembaga dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya mendapatkan bagian di slide ke-10. Di slide ke-10 itu terdapat 2 materi. Yang pertama, landasan asumsi fungsionalis dan tujuan pendekatan fungsionalis itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam buku pengantar Komunikasi Perubahan Sosial karangan Ali Alamsyah Kusumadinata, dijelaskan bahwa landasan asumsi fungsionalis adalah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan secara berulang itu memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat. Kemudian
ada tujuan pendekatan fungsionalis dan terdapat 3 bagian. Yang pertama, pendekatan fungsionalis ini dia menyajikan kerangka berpikir untuk membahas hubungan antara media massa dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan fungsionalis itu juga terdapat sekurang-kurangnya dapat membantu kita dalam memahami kegiatan utama dalam struktur dan proses sosial itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pendekatan fungsionalis itu dia menciptakan jembatan antara si pengamatan empiris ini dengan institusi media dengan normatif. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.